Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Banat semuanya yang Ustadz muliakan dan Ustadz banggakan, pada hari ini insyaallah kita akan meneruskan dari poin pelajaran kita yang kemarin. Kita sampai ke khitbah, sudah selesai pembahasan. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang ikhtiyaruz zawjaini. Ini penting bagi kalian untuk kalian pelajari, ya. Yang mana nanti ini berkaitan erat tentang keberlangsungan kehidupan seorang istri ketika bersama suaminya. Apa maksud ikhtiyar di sini? Yaitu memilih pasangan. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah kriteria di dalam kita memilih pasangan. Apakah ada batasan-batasannya? Insya Allah nanti akan kita pelajari. Taib. Ini ada pertanyaan dulu dari beliau yang menulis kitab ini sebelum kita memasuki nantinya kepada pokok pembahasan. Arada hafidun ayatazawwad. Ada seorang laki-laki bernama Hafid, dia mau nikah. Fasa'ala shadiqahu Abu Bakrin an fatah. Dia tanya kepada salah seorang kerabatnya Abu Bakar tentang seorang wanita. Nah, ini wajar ya antara laki-laki. Ketika seorang laki-laki akan menikahi wanita, yang mana terkadang wanita itu misalkan ada yang berniqab, ada yang berhijab, yang dia tidak mengetahui sebelumnya asal usulnya, orangnya bagaimana, maka dia tanya kepada perantara. Kamu kenal nggak sama si Fatah ini? Oh kenal ya, dia menanyakan tentang Fatah itu bagaimana. Waqala Abu Bakar, maka temannya Abu Bakar tadi mengatakan, asma'u an jarati anha fatatun jamilatun dzata khuluqin. Aku mendengar dari tetanggaku, tetangga wanitaku, tentang wanita yang engkau tanyakan itu, bahwa dia adalah wanita jamilah, cantik, rupawan. Dzata khuluqin, punya akhlak yang baik. Faqala Hafid, maka Habib bertanya kepada sahabatnya tadi, kaifa haluha wa halu usratiha? Lantas bagaimana kondisinya dan kondisi keluarganya? Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar mengatakan, mutawasitotul hal. Ya, kondisinya sederhana saja. Ya. Maksudnya sederhana ini apa? Nah, untuk kondisi ekonomi wanita ini biasa-biasa saja, nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin. Faqala Hafid, maka Hafid mengatakan, ya, la yahumni fil fatah antakuna ghaniyah. Nggak penting bagiku tentang seorang wanita itu, ya baiknya dia kaya. Maka apa yang akan dijawab oleh siapa Abu Bakar di sini? Nanti silahkan. Kalau kalian ada waktu didiskusikan sama teman-temannya, gitu ya. Nah nanti pembahasan tentang kriteria memilih pasangan, ya. Kriteria ini nanti yang harusnya kalian pahami, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini tabelnya, silahkan kalian lihat tabel tentang kriteria memilih pasangan di sini. Ma'ayir ikhtiyari zawj, yaitu prinsip-prinsip dasar di dalam memilih suami. Apa saja? Ad-dinu wa husnul khuluq. Laki-laki yang beragama, paham agama, kemudian memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, al-lutfu wa rifqu wal mal. Lemah lembut. Ya, dia lemah lembut. Kemudian rifq itu rifq itu lebih kepada penyayang, ya, jadi dia ada rasa sayang. Nanti asal Allah akan kita bahas kalau laki-laki bagaimana. Kemudian wal mal, yang memiliki harta. Selanjutnya, ya, ma'ayir ikhtiyari zaujah, prinsip-prinsip di dalam memilih siapa? Zaujah. Adin, punya agama, wanita yang punya agama. Al-wadudu wal walud. Apa itu wal-wadud? Dari kalimat wud, mawaddah, ya bermakna sayang, ya, kasih sayang. Wal-walud, yang memiliki potensi
untuk hamil, jadi punya anak. Kemudian al-bikru, gadis. Al-hasab wan nasab, terhormat dan nasab ini yang memiliki keturunan yang baik. Al-jamal, cantik, itu kriteria wanita. Kemudian al-kafaah, ya, sekufu. Dalam hal apa? Ad-din, dalam masalah agama. Al-hal, apa itu al-hal? Kondisinya as-salamatu minal uyub, dia terbebas dari cacat. Baik, nanti akan kita bahas. Yang pertama, apa yang pertama? Prinsip di dalam memilih seorang suami, ya, seorang suami yang muslim. Jadi ketika nanti kalian akan menikah, kalian para santriwati, para wanita, maka hendaknya kalian memperhatikan hal ini. Karena nanti suami itu di dalam keluarga bukan hanya sebatas yang mencari nafkah. Tapi suami kita nanti qawam itu bermakna dia qayyim, ya. Qawam itu siwah mubalaghah, bukan hanya pemimpin tapi kesannya berlebih. Tidak cukup pemimpin, tapi dia nanti sebagai penasehat, penentu kebijakan, ya, sebagai pencetus visi misi dalam keluarga, dan semua itu adalah tugasnya suami, perannya suami. Bahkan membimbing anak dan istri itu peran suami. Sehingga ketika suami kita, ya, yang akan kita pilih tidak memiliki kriteria yang itu bisa menjamin keluarga bahagia di dunia dan di akhirat, maka nanti kalian sebagai wanita kesusahan. Sebagai seorang istri nanti kita kesusahan karena ternyata laki-laki yang dipilih dengan mengandalkan cinta saja itu tidak cukup untuk melanggengkan hubungan keluarga. Karena begitu banyak orang yang menikah atas landasan cinta. Ustadz, saya sudah nyaman sama si fulan. Ustadz, saya sudah cinta sama si fulan. Sehingga dengan alasan itu dia menikah. Ternyata tidak bertahan lama. Kenapa tidak bertahan lama? Karena cinta Allah yang membolak-balikkan hati. Mungkin kita cinta kepada pasangan karena kita ditampilkan sesuatu yang baik-baik sebelum kita menikah. Setelah menikah, sesuatu yang nyata, kebiasaan yang nyata, tanpa drama, itu kan, itu ternyata dinampakkan oleh Allah SWT. Oh ternyata si fulan begini, oh ternyata dia begini. Itu kalau sudah menikah tampak semua. Ya, maka di dalam hubungan pernikahan seseorang itu memang harus senantiasa berjalan di atas dua kendaraan. Yang pertama adalah asyukur, yang kedua adalah as-sabar. Syukur ketika mendapatkan sesuatu yang lebih dimiliki oleh pasangan, dan itu pasti ada. Kemudian as-sabru, sabar, kita berusaha untuk bersabar di atas kekurangan pasangan-pasangan kita. Agar itu bisa berjalan dengan baik, maka hendaknya ketika akan memilih seorang suami, berhati-hati sesuai dengan kriteria apa yang disampaikan oleh syariat. Taib. Az-zawju huwa asasul usrati wa rabbul baiti. Perhatikan. Bahwasanya laki-laki itu, suami, dia adalah asasul usrah. Apa namanya asas? Pondasi. Pondasi keluarga. Rabbul bait, tuannya rumah. Jadi tuannya rumah ya tuan di rumah itu ya suami. Jadi kalau sudah pondasi rusak, mau atapnya, mau temboknya, mau lantainya rusak semua. Ya, maka apa yang diinginkan oleh seorang istri di dalam rumah ketika dia tidak mendapati suami yang membimbing dia kepada kebaikan, maka rusak itu semuanya. Contoh-contohnya. Seorang istri senantiasa mempraktekkan kebaikan di dalam rumah, mengajarkan anak tentang kebaikan-kebaikan dan akhlak yang baik. Makan menggunakan tangan kanan. Itu senantiasa diulang selama 24 jam itu kalau bahasanya. Lihat anaknya makan, nak tangan kanan. Kemana-mana dia makan, nak hati-hati ya kalau makan, ingat pakai tangan apa nak? Pakai tangan kanan. Jangan lupa bismillah sayang ya, bismillah. Terus ingatkan kepada anak. Di sekolah juga sama.
Di depan guru, anak-anak makan pakai tangan kanan karena terus diulang-ulang itu. Namun ketika kembali ke rumah, dia melihat bapaknya dengan mata kepala makan pakai tangan kiri. Sudah gitu berdiri lagi. Sudah gitu gak terdengar bismillah pula di depan anaknya. Melihat pemandangan yang seperti ini, apa yang diajarkan oleh ibu, apa yang diajarkan oleh gurunya, itu semua rontok hanya karena pemandangan bapak makan pakai tangan kiri. Kenapa? Dia pondasi. Maka ketika rusak seorang bapak, kata Ibnul Qayyim, siapa yang akan menjadi tumbalnya, korbannya? Adalah anak-anaknya. Maka penting bagi kalian nyari suami, jangan asal ngawur, asal cinta ustadz, ganteng ustadz. Ya, kayak kipap-kipap itu ustadz. Na'udzubillah, kalau cuma itu landasan kalian menikah. Hati-hati. Karena keluarga, di dalam kita membina keluarga bukan hanya dia orang yang ganteng, bukan hanya cuma sebatas punya harta. Banyak yang kemudian mengeluh setelah menikah, ternyata kayak begini, saya harus banyak sabar ustadz lah. Siapa yang salah? Min ajli dzalika haddadat syari'atu sifat allati yustahabbu mura'atuha inda ikhtiyari zawj wa minha ay yakun. Maka untuk itu syariat memberikan batasan-batasan tentang sifat-sifat yang itu dianjurkan ketika akan memilih kriteria pasangan. Jadi seorang laki-laki ketika memiliki sifat-sifat ini, kalian bagi para wanita kalau bisa jangan nolak. Apa itu? Lihat. Yang pertama, sahibu dinin wa khuluqin hasanin. Dia adalah laki-laki yang memiliki agama yang baik. Pemahaman agamanya baik. Ya. Wa khuluqin hasanin, dan memiliki akhlak, karakter yang baik. Bagaimana bisa kita tahu seseorang itu memiliki agama yang baik? Dilihat semua riwayat belajarnya di mana. Si fulan belajar di mana. Kalau ada aktivitas di luar jam belajarnya, misalkan kalau dia dari pondok gitu ya. Berarti kalau pondok jelas. Oh, dia dari pondok, biasanya dia belajar agama. Biar bisa di cross check lebih dalam. Belajar agamanya seperti apa. Kemudian bagaimana dia mengerjakan ataupun mengamalkan ilmu yang dia miliki. Tanyanya ke siapa? Tanya kepada orang yang kenal sama dia. Dia juga punya teman. Teman itu biasanya akan nampak karakter asli kita di depan mereka. Kayak gimana pun kalau kita punya teman, itu kita nggak mungkin menyembunyikan kita seperti apa di depan kita. Sebagaimana kita di hadapan ibu-ibu kita, orang tua kita. Tanya orang ini pemahaman agamanya bagaimana dan amalnya bagaimana terhadap ilmunya. Bagaimana sholat 5 waktunya. Bagaimana kemudian aktivitas amalan sunnahnya. Bisa kalian tanya. Kalau misalkan dia bukan alumni pesantren, ya tidak semuanya harus alumni pesantren. Kalau misalkan bukan alumni pesantren, maka yang perlu di cross check terlebih dahulu apa? Di mana sepak terjang ilmunya selama ini? Ngaji nggak dia? Oh, ikut pengajian. Oh, ikut pengajiannya di mana? Perlu kalian tahu. Ternyata dia ikut ngaji, ikut belajar agama di ustadz si fulan, ustadz fulan. Oh, begitu. Sampai mana pemahamannya? Itu penting kalian tahu. Kenapa? Karena nanti di dalam rumah dia adalah murabbi, pendidik bagi istri bahkan anak-anak. Kalau pendidik nggak punya ilmu, gimana mau didik? Kalau masinis nggak bisa menjalankan kereta ke arah mana, dia nanti akan mengarahkan kita kepada neraka. Wa'iyadzubillah. Maka kemudian jangan mendahulukan laki-laki karena parasnya. Ustaz, dia parasnya ganteng Ustaz. Karena uangnya, job dan kerjaannya, dia adalah seorang manajer dan sebagainya itu ya misalkan. Tapi kalian kesampingkan masalah agama. Yang rugi nanti siapa? Yang rugi adalah kalian sendiri. Karena lelaki soleh, kata Hasan Al-Basri. Nanti kalau saya salah, siapa yang mengatakan ini nanti bisa kalian ingatkan Ustaz.
Seingat Ustadz Hasan Al-Basri pernah menasihatkan untuk menikah lelaki soleh. Kenapa? Kalau nanti ya, dia tidak suka terhadap kalian, ada sesuatu yang ganjal di hatinya, dia tidak akan menyakiti kalian, tidak akan menzalimi kalian. Istri di rumah tidak akan menjadi samsak hidup bagi dia. Karena begitu banyak laki-laki yang gak cocok sama istrinya, itu istri dipukulin, dipukul, dihajar habis-habisan istrinya. Ini laki-laki model apa kayak begini? Jadi kalau misalkan dia memiliki karakter yang seperti ini, dan itu setelah menikah, yang nyesel siapa? Yang nyesel kita, antunna para istri. Jadi kalau dia tidak suka terhadap istrinya, dia tidak akan menzalimi istri. Kalau dia suka terhadap istrinya, maka dia akan menjaga istrinya itu. Kalau dia tidak menyukai dari satu hal dalam istri, dia akan menyukai istrinya di hal yang lain. Dia akan berusaha mencari kelebihan. Di sini nggak bisa masak, misalkan masaknya asin terus, dia akan mencari istrinya ada kelebihan yang lain kok. Orangnya bersihan misalkan, rumah selalu dijaga kebersihannya oleh istri. Maka mencari suami, kriteria yang paling mendasar adalah memiliki agama yang baik, pemahaman agama yang baik. Jangan sampai mendapatkan suami kalian sholat aja enggak, hati-hati, sholat aja enggak, buru-buru telat sholatnya, enggak sholat, hati-hati. Karena kalau sholat itu diremehkan sama dia, urusan yang lain lebih mudah diremehkan. Yang kedua adalah wa khuluqin hasanin. Khuluq itu apa maknanya? Adalah khuluq bermakna akhlak ataupun karakter. Jadi suami yang memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik. Jadi puncak ilmu adalah akhlak. Jadi orang kalau memahami dasar agama yang baik, dengan agama yang baik itu, ya maka dengan agama yang baik itu mengarahkan dia kepada akhlak yang baik. Bagaimana cara kita mengetahui? Sama, tanya kepada orang yang kenal sama dia. Kebiasaan orang ini bagaimana? Apakah orangnya itu cepat emosi? Bagaimana kalau misalkan hubungan dia dengan teman-teman sama keluarga? Semua itu bisa digali informasi tentang fulan tersebut. Kalau nanti ternyata kalian mendapati akhlaknya baik, dia menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, bahkan perhatian kepada keluarga, dia tampilkan akhlak-akhlak Islami, tebar senyum, kemudian sering menebarkan salam, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu menjadi prioritas. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah beliau bersabda, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Mana sudah kita bahas. Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang meminang anak kalian itu kan, kepada para wali, yang mana kalian ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Nikahkan maksudnya apa? Nikahkan anak kalian dengan laki-laki itu. Jangan ditahan-tahan. Karena kalau tidak kalian lakukan itu, maka akan terjadi fitnah di muka bumi, ya, dan akan merebaknya kerusakan. Kenapa ditahan anak itu? Agar mendapatkan yang lebih kaya, yang lebih mapan, yang lebih bagus kerjaannya. Kalau alasannya itu, maka akan mendapatkan fitnah, akan dihantui fitnah, kemudian juga akan merebaknya kerusakan di muka bumi. Berarti Ustadz, kalau misalkan kita menolak ikhwan yang agamanya baik, nggak boleh dong? Ya, memang nggak boleh. Berarti kita nggak ada pilihan dong? Ya boleh, ada pilihan. Akhwat memiliki pilihan, kalian wanita memiliki pilihan. Dengan gambaran ada laki-laki yang lebih soleh, yang lebih baik agamanya daripada dia. Ya, boleh. Ya.
Tapi kalau alasannya hanya sebatas mapan, saya ingin lebih mapan daripada dia, maka fasadun arid, maka akan terjadi kerusakan nanti. Tapi kalau kita gambarannya ada yang lebih soleh, lebih bagus ilmunya daripada dia, lebih banyak ilmunya daripada dia, maka monggo. Seperti kejadian Fatimah Az-Zahra, anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menolak pinangan dua orang sahabat. Abu Bakar minang, ditolak sama Fatimah. Umar meminang, ditolak. Coba bayangkan, dua orang sahabat mulia, kibarus sahabah, pembesarnya para sahabat, orang yang solehnya tidak diragukan lagi, ditolak sama Fatimah. Kenapa ditolak coba? Fatimah ternyata memandang merasa kepada seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib, seorang laki-laki yang dia kagumi. Ya, hal wajar yang dia kagumi. Namun Ali ketika akan melamar siapa? Fatimah ini minder. Kenapa? Abu Bakar aja ditolak, Umar aja ditolak, bagaimana dengan saya? Namun kemudian dia dimotivasi oleh sahabat Ansor untuk terus bergerak. Ayo coba, kami memotivasi kamu, mendukungmu gitu. Akhirnya majulah Ali dan qadarullah diterima lamaran tersebut. Menikahlah siapa? Ali dengan ibunda Fatimah. Jadi dalam hal ini, ketika seseorang ada gambaran yang lebih soleh daripada fulan tersebut, ya, antuna, kemudian ingin mencari yang lebih soleh itu, maka itu tidak mengapa ketika ada gambarannya. Namun kalau yang dicari adalah karena alasan kemapanan, alasan harta, maka harta yang menjamin adalah Allah. Tidak ada yang bisa menjamin sekarang dia kaya, besok dia akan kaya untuk seterusnya. Justru ternyata kayanya karena hutang, karena main bank. Siapa yang tahu kayak begitu? Sehingga yang rugi siapa? Kalian sebagai seorang istri ternyata kan harus ikut menanggung apa yang ditanggung oleh suami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, latifan rafiqan bin nisa. Ya, setelah kita tahu bahwa yang pertama yang terbaik adalah agama dan akhlak yang baik, karakter yang baik. Yang kedua adalah latifan. Apa itu latif? Orangnya lemah lembut, rafiqan, ya, lemah lembut kepada siapa? Kepada wanita. Gimana cara lihatnya? Coba lihat dia sama ibunya bagaimana. Tanya hubungan dengan ibunya, atau tanya kepada kerabatnya bagaimana dia dengan ibunya. Ibunya wanita kok, adik-adiknya juga wanita kok. Ya, kalau punya adik wanita gitu ya. Tapi pasti dia punya ibu. Kalau dia punya saudari-saudari bisa ditanyakan, gimana dengan kalian? Bagaimana dengan ibunya? Ditanya. Orangnya kasar pak. Wah, kalau kasar hati-hati. Orangnya lembut. Wah, lembut, masya Allah. Lembutnya bagaimana? Kalau sama kita perhatian, ya. Kalau sama orang tua ibunya dia tidak pernah ngangkat suara. Wah, itu laki-laki banget. Kalau kalian dapatkan laki-laki begitu, kemudian gak kalian terima, sayang. Kalau ibunya dimuliakan, wanita dimuliakan, wanita yang lain akan dimuliakan insya Allah. Kemudian sahibu malin yu'affu bihi nafsahu wa ahla baitihi. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah dia punya harta. Yang dengan harta itu dia bisa menjaga kemuliaan dirinya dan anggota keluarganya. Kenapa demikian? Karena harta itu nanti untuk menopang kehidupan. Jangan sampai gara-gara nanti tidak memiliki harta, akhirnya jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Suami maling, makan yang haram misalkan. Dan itu nanti akan diberikan dinafkahkan kepada anak-anaknya. Ketika suami ya diberikan harta yang banyak, gitu kan? Sahibul malin, dia memiliki pekerjaan yang kita rasa cukup, maka dengan pekerjaan itu, dengan harta yang dia miliki itu, bisa menjaga diri kita dari meminta-minta kepada orang lain, dari memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus
dapat suami yang paham fikih muamalah juga Ustaz? Iya, kalau bisa iya. Ini saran Ustaz. Dia sudah ngaji muamalah. Kalau enggak, khawatir jatuh kepada yang diharamkan dan kita ngikut. Wanita kan ngikut sama suami. Maka kalau bisa, ya, kalian mencari kriteria suami yang betul-betul paham agama tadi yang pertama itu. Fa'an Fatimah binti Qais anha dzukirat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Anna Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Aba Jahmin khatabaha. Jadi Fatimah binti Qais, salah seorang sahabiyah, didatangi oleh dua orang laki-laki. Satu anaknya Abu Sufyan, Muawiyah, yang kedua Abu Jahmin. Apa kata Rasulullah? Lihat. Amma Abu Jahmin fala yad'u asahu an atiqih. Abu Jaham itu dia tidak naruh apa yang dia taruh? Tongkatnya dari siapa? Dari apa yang nanti wanita-wanita yang menjadi ya tanggungannya. Jadi wanita yang menjadi tanggungannya dia tidak pernah menaruh tongkatnya. Maksudnya apa? Para ulama ada yang menjelaskan bahwa dia itu gampang mukul kepada para wanita. Ya. Jadi suka banget mukul ringan tangan itu. Dikit-dikit salah dipukul. Ya, kalau kayak gitu siapa wanita yang betah? Ini sahabat Rasulullah memberikan rambu-rambu jangan. Kalau Abu Jahm dia tidak pernah menaruh tongkatnya kepada wanita yang menjadi tanggungannya. Wa amma Muawiyah fasu'lukun lamalalah. Kalau Muawiyah dia fakir, orang miskin, nggak punya harta. Bapaknya kaya, Abu Sufyan kaya, tapi Muawiyah kan sudah pisah dari bapaknya di Madinah, nggak punya harta, miskin. Ankihi Usama bin Zaid, tapi nikahina Usama. Lihat. Yang maju sama beliau dua orang. Siapa? Satu Abu Jam, dua Muawiyah. Muawiyah ini akhlaknya baik, agamanya baik. Tapi Rasul mengatakan apa? Kalau Abu Jam kayak begitu tuh orangnya. Dia ringan tangan kepada para wanita. Yang kedua, sedangkan Muawiyah dia nggak punya harta. Inkihi Usama, akan tetapi kamu nikahilah Usama. Dua yang diajukan Nabi nggak menyarankan, tapi Nabi nyariin yang lain. Usama bin Zaid saja. Fakarihtu. Maka Fatimah binti Qais itu mengatakan, aku nggak suka sama Usama. Usama ini anaknya Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Ya, kemudian menikah dengan Ummu Aiman yang Rasul kabarkan barang siapa yang ingin menikahi wanita ahlu surga maka nikahilah siapa? Ummu Aiman. Dinikahi sama Zaid. Dari pernikahan itu lahirlah Usama bin Zaid. Masya Allah. Yang nanti menjadi komandan di umur 18 tahun. Komandan perang. Namun Fatimah binti Qais nggak suka. Fumakola anki Usama. Nikahi Usama. Gitu ya kalau bahasa kita. Nikahi aja Usama. Karena Rasul tahu ada dia kurang suka, diulangi lagi sabda beliau, nikahi Usama. Fanakahtuhu, lantas aku menikahi dia. Faja'alallahu fihi khairan, maka Allah jadikan di pernikahan kami berdua kebaikan. Ya, waqtabattu, ghibtah, yaitu apa? Dan aku merasa bahagia. Masya Allah. Ya, Usama bin Zaid akhlak baik. Berarti dia tidak terlalu fakir punya harta. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itu kriteria yang perlu kalian pahami tentang bagaimana mencari suami. Yang kedua, ini kriteria dalam memilih istri yang muslimah. Apa yang dimotivasikan oleh syariat? Yang pertama, dzata dinin, yang punya agama. Sama kok. Ini tidak berlaku kepada laki-laki saja, tapi wanita. Kalau bisa, kalian laki-laki nanti mencari wanita yang agamanya baik. Jadi tugas kalian ngapain? Perbaiki agama. Terus gali ilmu. Cari ilmu setinggi-tingginya. Nanti kemudian kalian jual di hadapan Allah serendah-rendahnya. Kita sebagai pekerja Allah. Cari ilmu tinggi tentang pemahaman agama. Kalian sampai nanti ada yang doktorah misalkan doktor itu Ustaz senangnya minta ampun. Ya,
tapi doktor yang mengabadikan dirinya untuk Islam. Tidak harus punya gelar, tapi kalian memahami agama dengan baik. Pahami agama. Dan dengan agama yang kalian pahami, amalkan akhlak yang baik. Siapa laki-laki yang tidak tertarik dengan wanita yang seperti ini? Pelajari dengan baik agama kalian, dan kalian berakhlaklah dengan akhlak yang terbaik. Fa'an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Imaliha, pertama harta. Wali hasabiha, karena kehormatannya. Wali jamaliha, karena kejamilahnya. Jamilah dia apa? Kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Maka pilihlah karena agama, maka kalian akan beruntung. Para laki-laki dinasihati Rasulullah, pilih agama. Fa akhbarun nabiyyu anna an-nasa yarwabuna fil 'adati fi zawaji bil mar'ati li hadhihi sifatil arba'. Nabi mengabarkan rata-rata mayoritas para manusia itu yang mau nikah pada kebiasaannya dicari 4 hal ini. Punya duit enggak wanita itu? Orang kaya bukan? 2, dari kalangan yang terhormat enggak? Apa karya keluarganya? Keluarganya itu memiliki karya apa sehingga dapat dihormati oleh orang-orang lain? 3, kecantikan pasti laki-laki dimanapun, ya. Namanya laki-laki ya, bukan dimanapun, nanti usah salah ngomongnya. Laki-laki rata-rata, nah, ini yang betul. Rata-rata ketika akan menikah yang dicari apa? Cantiknya. Kemudian yang keempat karena agama, faktor agama. Karena 4 ini terkadang motivasi laki-laki menikahi wanita. Namun dari Rasulullah apa nasihatnya? Pilih agamanya. Kalau kamu pilih agama, kamu selamat, kamu beruntung. Itu. Karena apa? Cantikan akan berpudar dengan berputarnya waktu. Sekarang cantik, 10 tahun ke depan nggak tahu dia cantik lagi atau tidak. Harta, materi sifatnya akan berkurang. Roda itu selalu berputar. Karena kehidupan bagaikan roda. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Tidak semestinya kita selalu di atas, kadang kita di bawah. Ya. Kalau pilih wanita karena harta, nanti kalau suaminya susah ternyata Allah uji. Siap nggak dia hidup susah? Siap nggak dia hidup sederhana? Ya, hasabiah karena kehormatan keluarganya dan sebagainya. Itu semua tidak tercela, asalkan agama bisa mengcover itu semua. Kemudian yang kedua, waludan. Wud, ya, ada rasa kasih sayang. Walud itu ada potensi memiliki anak. Mawaddah, bagaimana kita melihat? Lihat dia dengan anak kecil, sayang nggak dia dengan anak kecil? Wanita itu kan nanti tidak akan terlepas aktivitas hariannya dengan anak kecil. Kalau sama anak kecil dia nggak suka, nggak senang, ya bagaimana sama anaknya gitu loh. Ya, mungkin anaknya sayang iya, tapi bagaimana memperlakukan anaknya kan kita nggak tahu. Bagaimana taunya? Dilihat, ternyata dia penyayang sama anak, ya, menghormati orang tua, sayang kepada yang lebih muda darinya. Udah, yang mana dengan itu juga memunculkan cinta suami kepada dia. Dia sayang sama suami, setia sama suaminya, sehingga suaminya makin setia kepada istrinya. Kemudian walud, ada potensi anak. Fa'an Ma'qilin bin Yasarin radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi dan mengatakan, "Inni asabtu mar'atan dzata hasabin wa jamalin." Ya Rasulullah, aku dapat wanita yang mana wanita ini punya kehormatan, keluarga terpandang, keluarga terhormat, dan punya kecantikan ya Rasulullah. Wa innaha latalid, tapi dia nggak punya anak. Gimana nih? Maksudnya ada potensi nggak mempunyai anak. Afa atazawwajuha, apakah aku boleh menikahi dia? Kata laki-laki ini. Qala Nabi sallallahu jangan. Semata usahanya datang untuk kedua kalinya tanya yang sama.
Fanahahu, Rasul melarang. Sampai datang yang ketiga kali, baru Rasul mengatakan, tazawwajul waludal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahi para wanita yang ada kasih sayang. Kemudian potensi untuk memiliki anak yang banyak. Karena aku fa inni, sesungguhnya aku mukathirun bikumul umam, bangga. Nabi itu bangga kalau umatnya itu banyak. Wa yu'rafu kaunuha waludan min aqaribiha. Jadi ketahui bahwa istri itu potensi punya anak banyak dari mana? Dari keluarga-keluarganya. Lihat ibunya. Punya anaknya berapa? 9. Wow, potensi itu. Jadi saudaranya ada 8 gitu ya, potensi. Ya, bibinya, saudari perempuannya. Kalau ternyata punya banyak anak, potensi dia nanti bakal punya anak juga nggak kalah daripada itu. Atau misalkan sudah diketahui bahwa dia sudah menikah sebelumnya janda. Diketahui janda lama cerai sama suami sudah 5 tahun, ternyata belum punya anak juga. Lah patut curiga. Yang masalah siapa? Kalau yang masalah adalah wanita, secara medis dia ternyata ada beberapa permasalahan, ya sudah. Kalau bisa nikahi yang ada potensi untuk melahirkan, untuk memiliki anak. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, bikron. Kalau bisa yang cari yang gadis. Ini kalau untuk laki-laki ya. Wa hiya al-mar'atu allati lam yasbiq laha az-zawaj, yaitu wanita yang belum menikah sebelumnya. Diriwayatkan dari Jabir, anna Nabi qala lahu, ya, Nabi bersabda kepadanya, halla tazawwada bikron. Kenapa kamu nggak nikahi yang masih gadis? Jadi Jabir cerita kepada Rasul sudah menikahi wanita tapi janda istrinya. So, apa yang disampaikan oleh Nabi? Kenapa nggak menikahi yang gadis? Tula'ibuha wa tula'ibaka, ya. Tula'ibuha wa tula'ibuka, ya. Jadi ketika nanti yang kamu pilih adalah gadis, maka kamu bisa mencandainya dan dia juga bisa bercanda denganmu. Balik-balik, saling mencanda, saling bercanda. Kenapa? Idzal bikru aqrabu li husni asyrah. Karena wanita yang masih gadis itu lebih mudah, ya, untuk dipergauli dengan baik. Kenapa? Karena dia belum mencoba laki-laki lain, belum hidup dengan laki-laki lain. Dia tidak membandingkan suami yang sekarang dengan suaminya yang dulu, kan gak nyaman. Jangan sampai membanding-bandingin dalam keluarga. Mas, gue kok orang gak kayak bapak, ya beda memang. Bapak lo gini-gini, jangan dibandingin sama bapakmu. Jangan sampai membandingin suami dengan orang lain. Mas, itu suami gini, bahaya. Saya sampaikan bahaya. Jangan sampai kalian nanti membanding-bandingkan suami dengan laki-laki lain. Yang kalian inginkan apa? Omong, Mas, kamu kalau gini lebih baik loh, Mas. Jangan dibandingin. Mas, itu loh suami si fulana kayak begini, orang yang begini, kamu kok kayak begitu. Jangan sampai dibandingin. Ya, itu ya. Kemudian yang keempat, hasibatan nasibatan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, punya hasab dan punya nasab. Terhormat, keluarganya punya karya dan memiliki nasab yang baik. Ai thayyibatul asli min tisabih ilal ulama'i wassalihin. Maksudnya apa? Dia punya keturunan kiai gitu loh, keturunan orang yang soleh. Karena keturunan orang soleh itu Masya Allah sampai 7 keturunan. Allah yang jamin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas shalihin. Kalau kalian akan menikah, Allah ya nanti yang akan menjadi wali, menjadi pelindung bagi orang-orang soleh. Sekarang yang kita punya orang tua soleh, maka orang tua soleh itu nggak usah khawatir. Allah yang menjamin anak kita. Kalau kita soleh, Allah yang menjamin kita. Kalian khawatir nanti kita akan meninggalkan anak dengan kondisi kekurangan. Gimana Ustadz ya, anak saya nanti kalau saya tinggalkan, saya meninggal dunia. Jangan khawatir kalau kamu soleh. Kalau kalian soleh, jangan pernah khawatir. Sekali lagi, soleh itu
pasti Allah yang akan menjamin kehidupan bagi orang-orang soleh. Karena Rasul menyampaikan, takhayyaru linutafikum, carilah untuk bibit-bibit kalian para laki-laki, ya. Wankihul akfa, dan nikailah mereka-mereka yang sepadan. Wankihu ilaihim, dan nikahkanlah kepada mereka. Yang kelima adalah jamilah. Ini yang terakhir. Kalau bisa yang cantik. Cantik itu relatif kok. Cantik itu relatif. Santai aja, relatif. Ini maksudnya gimana? Menurut si fulan cantik, tapi belum tentu menurut saya cantik. Itu menurutmu. Kalau menurut enggak ya. Nah, cantik itu relatif. Tapi jelek itu mutlak. Maksudnya kalau bisa jadi orang itu mengatakan cantik, tapi menurut kita biasa saja. Berarti mata dia mengatakan dia cantik. Ya, dan setiap daripada ciptaan Allah itu indah. Jadi kalau ada para laki-laki yang akan mencari wanita, kemudian cantik dia kedepankan, ya, itu rata-rata begitu memang. Kenapa? Li'annaha askanu linafsi zauj. Yang seperti itu akan menenteramkan hati laki-laki. Hati siapa? Hati suami. Wa aghaddu li basarihi, suami akan dimudahkan untuk menundukkan pandangannya, waqmalul mawaddatihi, dan akan sempurna cinta dia kepada istri. Bagaimana kisah Nabi Yusuf dengan Rahel. Rahel itu ibunya Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yakub dengan Rahel, yang mana Rahel ini ibunya Yusuf dan Bunyamin, dialah wanita yang dicintai. Ya. Karena apa? Karena agama yang baik dan cantik di antara istri-istri yang lain. Fa'an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah beliau bersabda, khairu ma yaknizul mar'u al-mar'atu salihatu. Khairu ma yaknizul mar'u al-mar'atu salihah. Yang paling baik, harta yang paling baik untuk dipendam seorang laki-laki adalah wanita yang salihah. Idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau dia melihatnya, maka dia bahagia. Oh, ini kalian kalau jadi seorang istri, jadikan suami pulang ke rumah, kalau sudah berdandan secantik mungkin, ketika suami pulang, pemandangan pertama yang dilihat adalah keindahan. Masya Allah. Istriku, langsung jatuh cinta terus kepada istrinya. Maka jaga bagaimana kalian agar tetap nampak indah di hadapan suami. Wa idza amaroha ata'athu, kalau diperintah dia taat kepada suaminya. Wa idza ghaba anha hafizathu, kalau dia nantinya kemudian suami itu pergi dari dia, maksudnya pergi kemana, safar nyari duit, safar kemanapun, maka istri itu menjaga aib suaminya. Dia tidak berzina, tidak mengumbar daripada auratnya di hadapan umum. Begitu pula seorang istri tersebut juga tidak menceritakan aib suaminya kepada wanita-wanita lain. Suamiku kayak gini loh, suamiku kayak begini loh. Hati-hati. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita soleh, kata Allah apa? Menjaga suami, aibnya dijaga. Jangan gampang kalian mengumbar aib suami di hadapan wanita yang lain. Hati-hati. Ya, kalau sudah ini, kemudian yang ketiga al-kafa'atu bizzawat, sepadan. Ya, di dalam kita menikah apakah harus sepadan? Ya. Sepadan dalam artian apa? Yaitu sepadan dalam urusan agama dan hal kondisinya. Ad-din wal muradu bihil Islam wassalamatu minal fisqi. Yang pertama adalah sepadan, sekufu dalam urusan agama. Kalau kalian paham agama, kalau bisa cari suami yang paham agama. Karena nanti kalian akan akan menata hati terus. Kalau bisa suami paham agama, istri paham agama. Jangan sampai yang satu agamanya baik, yang satu ternyata nggak paham sama sekali. Bisa jadi jilbab besar itu nanti kemudian suami mengatakan lepas. Aku nggak suka lihat kamu berhijab. Karena banyak kayak begini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua al-hal kondisi juga kalau bisa sepadan. Maksudnya apa? Salamatu minal ujub. Nggak punya aib fisikal ya, yang mana dengan aib itu nanti adanya khiyar. Dia boleh memilih antara lanjut nikah atau cerai. Ya. Ini nanti beberapa aib kayaknya ada pembahasan khusus karena waktunya mepet. Ustaz mohon maaf,
Semoga ini bermanfaat bagi kalian apa yang saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan kepada Ustadz, silahkan Jabri Ustadz. Ya. Pertanyaan yang pertama tadi, ya, apa yang kita ada kasus tadi ya, laki-laki adalah agama karena wanita yang dicari karena kekayaannya. Gimana menurut kalian? Kalau agama baik, kemudian solehah, cantik gitu ya, tapi nggak kaya, dia nggak mau, boleh nggak? Gimana menurut kalian? Coba nanti diskusikan dengan Ustadz gitu ya. Boleh ditulis, kemudian dikasihkan ke Ustadz. Atau nanti Jabri Ustadz, kalian kasihkan unek-unek kalian. Ustadz, ana begini, silahkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.